Mungkin bagi Anda yang beragama Islam tentu tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lain. Ya, jadi kalau kita sholat di masjid kita, ya, 1.000 kali itu sama dengan sholat di Masjidil Haram 1 kali. Pertanyaannya apa yang membedakan? Kenapa di Masjidil Haram itu pahalanya bisa 100.000 kali lipat? Sementara di masjid kita di Jakarta, di Bogor, di Bandung, atau dimanapun Anda tinggal, hanya 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Bapak dan Ibu, saya baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji selama 40 hari karena saya mengambil program yang reguler. Tentu banyak inspirasi, banyak pelajaran, banyak hikmah yang saya dapatkan, yang itu bila dikaitkan dengan leadership. Dan kalau saya ceritakan itu bisa menjadi serial yang cukup panjang. Hanya saja pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu inspirasi yang saya dapatkan, yang itu menurut saya mempengaruhi kehidupan saya. Salah satunya apa? Mungkin bagi Anda yang beragama Islam tentu tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lain. Ya, jadi kalau kita sholat di masjid kita, ya, 1.000 kali itu sama dengan sholat di Masjidil Haram 1 kali. Pertanyaannya apa yang membedakan? Kenapa di Masjidil Haram itu pahalanya bisa 100.000 kali lipat? Sementara di masjid kita di Jakarta, di Bogor, di Bandung, atau dimanapun Anda tinggal, hanya 1 kali. Ternyata menurut perenungan saya, karena di Masjidil Haram itu banyak keistimewaan. Salah satunya apa? Kalau Anda sholat di Masjidil Haram, itu safnya tidak lurus, ya, tapi melingkari Ka'bah. Jadi beda dengan masjid kita, ya kan harus lurus gitu ya, bisa lurus kelihatan. Kalau ini melingkar gitu, karena memang bagi yang beragama Islam tentu tahu sholat itu menghadapnya Ka'bah. Kalau kita menghadap ke barat, karena Ka'bah itu ada di barat, sementara orang di sebelah barat Ka'bah tentu menghadapnya ke timur gitu. Nah, berarti apa? Jadi sholat satu-satunya yang melingkar itu hanya di Masjidil Haram. Di masjid yang lain, baik itu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maupun masjid-masjid yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, itu pasti lurus. Hanya ada di Masjidil Haram. Ya, berarti pelajaran apa yang bisa kita petik? Kalau kita harganya ingin mahal, pastikan kita punya keistimewaan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Hanya keistimewaan yang kita miliki, ya, itu semata-mata untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Bukan ingin mendapat pujian, bukan ingin mendapat penghargaan dari orang lain gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini coba Anda renungkan, apa keistimewaan yang Anda miliki yang jarang dimiliki orang lain? Kalau Anda punya, maka itu asah sampai benar-benar Anda ahli, sampai benar-benar Anda menguasai, maka Anda harganya akan mahal, ya, sebagaimana Masjidil Haram. Ya, jadi kalau kemudian nggak punya keahlian, nggak punya keistimewaan, ya akhirnya ya so-so, mediocre, rata-rata gitu. Maka PR pertama, kalau Anda seorang leader, ya, coba Anda cari apa kekhasan Anda, apa yang unik dari Anda, apa yang berbeda dari Anda, yang itu jarang dimiliki oleh orang lain. Dan kelebihan itu, keunikan itu, perbedaan itu diasah sampai Anda benar-benar diakui oleh orang-orang di sekitar Anda, memang Anda ahli di bidang itu. Memang Anda expert di bidang itu. Ya. Anda punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu pelajaran pertama. Maka kemudian pun sepulang dari Tanah Suci, saya mengasah keahlian-keahlian yang ada pada diri saya. Kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri saya. Bukan hanya saja supaya kita menjadi berbeda, ya, tapi itu juga sebagai bentuk syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan sudah memberikan kelebihan, maka syukuri itu. Ya, saya sering mengatakan bahwa ketika kita lahir ke muka bumi, sidik jari kita beda, DNA kita beda. Berarti kita diciptakan satu-satunya. Maka cari DNA kita, cari apa yang menjadi ciri khas kita. Dan kemudian asah terus sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Asah terus sampai kita benar-benar menjadi ahli, bukan hanya level provinsi, bukan hanya level Indonesia, bahkan ahli
level dunia. Maka kalau kemudian kita tetapkan itu, harga kita pun akan mahal sebagaimana Masjidil Haram, 100.000 kali lipat. Apalagi yang menarik dari Masjidil Haram itu? Ternyata di Masjidil Haram itu ada air Zam-Zam. Air yang tidak pernah habis-habis, yang kalau kita minum, insya Allah bisa menyehatkan kita. Ya. Sampai sekarang, ya airnya masih ada. Padahal itu muncul sejak zaman Nabi Adam dulu. Ya. Jadi kalau kita ke sana, di berbagai tempat selalu tersedia air Zam-Zam. Kita minum, menyehatkan. Apa artinya? Artinya adalah kalau kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan, ya, yang itu bisa diminum orang atau kemudian dinikmati orang lain, maka harga kita pun akan 100.000 kali lipat, ya. Kalau toh tidak 100.000 kali lipat, yang jelas lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena air Zam-Zam tidak ada habisnya. Begitu juga kalau kita menebarkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada habis-habisnya kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada setiap orang yang bertemu dengan kita, maka harga kita pun akan naik. Dan yang ketiga, di sana ada tempat-tempat yang mustajab kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan, dan kita pun perlu punya keyakinan bahwa itu pasti dikabulkan. Maka pelajaran leadership yang kita petik adalah apa? Kalau harga kita ingin mahal sebagaimana Masjidil Haram, pastikan bahwa kita menjadi sumber solusi buat orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka punya problem, kabulkan. Maksudnya bantu solusinya. Ya, tidak harus dari kita yang kalau misalnya dia butuh uang, tidak harus dari kita uangnya, tapi kita membantu bagaimana supaya dia punya akses keuangan misalnya. Kalau dia idenya mandek misalnya, maka kemudian kita bantu supaya ide-idenya keluar. Kalau dia tidak bisa menemukan apa potensi dirinya, maka kita bantu bagaimana supaya ia bisa menemukan potensi dirinya. Nah, kalau kita menjadi sumber solusi buat orang-orang sekitar kita, maka harga kita pun akan mahal. Yuk, kita belajar dari Masjidil Haram, yang Allah sudah menentukan bahwa siapapun yang sholat di situ pahalanya 100.000 kali lipat. Secara leadership, yuk, ya, kita jadi seperti Masjidil Haram tadi. Walaupun mungkin tidak sampai 100.000 lah, tapi berlipat-lipat harganya dibandingkan yang lain. Dengan cara apa? Kita memiliki kelebihan, yang itu kelebihan jarang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, ya, kita memberi manfaat sebagaimana air Zam-Zam, memberi manfaat kepada orang yang datang. Orang yang bertemu dengan kita pastikan dapat manfaat dari kita. Apakah manfaat inspirasi, apakah manfaat kebahagiaan, atau manfaat memperluas jaringan dan sebagainya. Dan pastikan sebagai sumber solusi. Sebagaimana di Masjidil Haram doa-doa dikabulkan, begitu pula kalau ada orang datang kepada kita punya problem, punya masalah, menemukan solusi setelah berdiskusi, ngobrol dengan kita. Insya Allah kalau Anda dan kalau kita termasuk saya punya 3 hal itu, harga kita akan terus mahal, melebihi orang-orang di sekitar kita. Mau? Praktekkan. Oke? Semoga Anda tetap menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, yang ditandai dengan apa? Punya ciri khas, punya kelebihan yang jarang dimiliki orang lain. Kedua apa? Anda menebar banyak manfaat kepada orang-orang yang bertemu dengan Anda. Dan yang ketiga, Anda sering memberikan solusi kepada orang-orang yang datang kepada Anda. Terima kasih. Salam sukses mulia.